harus grogi kalau menurut gue presentasi. Oke, kenapa tuh harus grogi? Karena kan ada banyak orang yang menganggap grogi itu artinya dia gak siap. Lu tuh harus wajib banget lu merasakan kecemasan, grogi, ketakutan, harus itu. Nah. Oke Podcast, obrolan karyawan. Ya balik lagi sama gua Firman Fauzan di Oke Podcast, obrolan karyawan. Podcast. Wih. Dia mah ngebuat sendiri ininya, jinglenya. Ya gak apa-apa, suka-suka gua. Podcast. Ya kan biar orang lain itu pas denger langsung wah gitu. Dan dia penasaran gitu, jangan ngomongin apa gitu ya. Lu jangan kaget-kaget, ingat revisi TikTok, lagunya jangan bikin kaget. Kan nanti gua turunin 30% kalau DPN. Kalau enggak jantung. Oh ya, kita Iya. lagi ada di Revisi Kopi. Ini Revisi tempat Kopi. kopi yang paling keren di apartemen Menteng Square. Iya benar banget. Lo pokoknya kalau lagi pusing gitu kan, kepikiran banyak revisi, mau itu skripsi ke, mau itu kerjaan lu, mending datang ke sini aja. Niscaya revisi lu gak bakal selesai. Iya. Kalau gak dikerjain. Kalau nggak dikerjakan sama Iya. juga ngapain. Iya gitu benar. kan. Tapi lu pasti dapat inspirasi kalau minum minuman dari revisi kopi. Minuman gua ada di situ. Ini masih ada. Mungkin dari sebelumnya sih. Dari sebelum. Ya, yang penting masih ada nih revisi kopi. Oke. Oke, mantap. Ya, jadi gimana nih Bang? Kita mau bahas apa nih Bang? Kita ngebahas mungkin ini ya. Lah kan lu yang ini tiba-tiba Iya. nanya gue Iya. yang siapa Jadi gini nih, Bang. Dilempar. Ya kan biar lu kaget. Oh iya, kaget. Biar langsung Wah. fokus. Iya. Apa tuh? Wow. boleh. KO. Ini, tapi lu siap-siap aja ya. Seneng, dia seneng main gini. Oke, jadi gini nih Bang. Gue ingat banget beberapa bulan yang lalu lu pernah ngisi materi ya di suatu kampus di ujung barat Indonesia. Oh benar. Ya gak sih? Iya. Terus kalau gue perhatiin juga lu sering banget nih buat meeting sama klien ya kan, ngejelasin presentasi di depan klien. Bahkan yang terbaru hari Minggu kemarin ya Bang, lu jadi MC. Oh iya. Ya kan? Bukan Minggu, Sabtu. Sabtu. Belum Sabtu seminggu ya benar. Iya. Belum genap 1 minggu gitu. Wow. Kaget karena tidak sesuai, bukan 1 minggu ya. Iya benar. Wow. Sekitar 6 hari. Iya. Ya, waktu itu sempat ngisi juga karena mungkin kita lebih sharing tentang ini ya, tentang mengisi apa sih namanya? Acara gitu. Iya benar. Presentasi. Nah yang jadi ininya sih ini sih Bang. Mungkin ya kalau kita ngisi secara offline ya, kalau sekarang kan offline udah jarang. Biasanya online terus. Online terus. Offline kayaknya gampang karena secara suasana audiensnya sudah dikondisikan gitu untuk mengikuti acara, ya gak sih? Kalau offline. Offline, iya. Yang jadi tantangan sekarang tuh kalau ngisinya online, ya gak sih Bang? Apalagi masih pandemi. Apalagi masih pandemi kan. Iya. Lu di mana, audiens di mana. Kagak pas, woy. Cari yang sesuai dong. Bagaimana nih tema audio? Masih Iya. gitu. Gitu. Memang ini apa namanya voice editor berarti. Voice editor. Voice editor kita masih magang. Masih magang, masih coba-coba. Masih coba-coba nih Masih ya. mencoba-coba fitur dia. Nah, Ada apa nah aja gini tuh. nih Bang, jadi Oke. kalau kita ngisi materi secara online tuh kan susah banget ya. Mungkin kita terdistraksi nih di suatu tempat. Si audiensnya juga belum tentu kondisi dia siap untuk menerima materi kan. Ya, Iya gak sih? apalagi yang menonaktifkan kamera kita jadi overthinking gitu. iya. Iya. Gue ngasih materi, lunya gimana sih? Jangan-jangan lu tidur gitu iya, kan. cuman ingin mendapatkan sertifikat misalkan. Kayaknya banyak sih yang kayak Yang kayak gitu ya. Iya. Tapi gak apa, semoga mereka dapat ilmunya ya, gak cuma dapat Semoga ya. Gak Amin. Nah, gimana nih Bang tantangannya supaya ngebuat audiens tetap fokus gitu terhadap materi yang kita sampaikan meskipun secara online. Kita sharing pengalaman aja deh Bang. Kayaknya tadi juga lu bisa tanya gue karena gue adalah pengalaman. Iya deh. Lalu gue kaget. Waktu itu gue kaget sempet Firman tiba-tiba gue lihat sebelum ngebuat presentasi dia nanya ke gue, Bang, kalau yang untuk fotografi apa aja nih? Lah, lu ngisi? Iya nih gue diminta isi waktu itu kan ya. Iya, benar. Seminar fotografi. Tapi gue cuma mau bilang untuk pertama adalah kalau secara online ya, layout tampilan itu benar-benar catchy gitu. Maksudnya catchy. untuk menarik perhatian. Itu sebenarnya sangat penting. Meskipun isi lu seharusnya presentasi itu nggak harus banyak. Untuk terlalu banyak poin-poinnya itu sebenarnya terlalu wordy juga orang males gitu kan. Iya. Nanti namanya bukan PowerPoint, Ben. Bukan PowerPoint. PowerPoint. Power Word. Power Word. Iya. Enggak dong. Apa? Microsoft Word. Ini pas. Ini pas. Pakai ada efek ketawa segala. Pas ini paling pas. Oke. Terima kasih. Yeah. Enggak ada dia itu tuh kalau Y-nya itu belakangnya gitu, enggak ada Y.
Y-nya ada, cuman U doang. Jangan diulangin lagi ya, udah 2 kali nih. Udah 3 kali tadi gue hitung. Wow aja, wow. Wow. Ya gitu, boleh. Oke, lanjut. Oke, nah untuk membuat suasana presentasi online ya, biar lebih nikmat juga dan lebih santai, bukan kondusif, ya santai dan enak gitu ya dengan audiens. Menurut gua yang pertama adalah ngebuat presentasi yang catchy gitu. Catchy. Kenapa? Karena yang lu tampilkan itu visual gitu kan. Sama aja kayak lu tampil offline. Yang lu persiapkan adalah penampilan lu juga. Oke. Dan presentasi gitu kan. Iya. Karena kalau menurut gua sama aja sih online atau offline ada 2 persiapan diri sama persiapan materi. Benar banget. Kalau persiapan diri lu udah oke tapi materi kurang catchy, terlalu banyak penjelasan atau apa, orang males gitu kan. Kalau orang udah malas ya udah hilang lah tuh fokus audiensnya. Terus ini masih permasalahan materi ya. Kalau materi lu sebenarnya poin-poinnya udah bagus, ya udah lu ngejelasinnya nggak usah terlalu jauh ke belakang gitu. Misal tentang lu ngebahas A, tiba-tiba lu nariknya ke L, M gitu loh, terlalu jauh gitu. Mungkin bisa nggak apa-apa. A masih B, C, D, E masih bersangkutan karena lu ngejelasin poin-poinnya gitu kan, penjelasan. Nanti lu balik lagi ke A gitu. Oke. Jadi kalau memberikan presentasi yang apa ya? Kalau dari segi ke instansi juga gitu ke perusahaan, ya udah langsung penampilan layout yang tadi gue bilang ya. Makanya ada tim desain proposal gitu. Desain grafisnya itu ngedesain proposal. Gimana sih untuk menarik perhatian audiensnya, apalagi dari segi perusahaan, penempatan layout kalimatnya, stroke atau ngebuat struk tulisannya atau misalkan poinnya di headline-nya tuh dikasih stabilo gitu loh, maksudnya yang headline-nya ini yang penting. Biar orang ketika ngelihat dia langsung tahu ini poin penyampaiannya ini atau judul utamanya ini. Utamanya gitu. Kayak gitu. Jadi pada saat karena penempatan lu bikin grafis pun bukan penting gue masukin tulisan gini-gini doang, tapi nggak bisa asal ya. Iya, tapi ada yang itu mungkin lebih ke ilmu grafisnya ya. Ya, tapi itulah susunan layout presentasi gitu kan. Karena kita mau ke perusahaan, terus lu siapin materinya, penguasaan materi yang menurut gua nggak harus perfect banget, yang penting cukup memahami gitu loh. Yang penting audiens ketika baca dia paham poin yang ingin kita sampaikan gitu. Penjelasannya cukup paham dan harus tahu juga audiensnya kita ngomong ke siapa gitu. Audiens yang seperti apa? Iya benar. Ya kan? Ibaratkan kayak lu stand up contoh kayak misalkan di anak-anak muda lu ngobrolnya pasti ngomongnya lebih asik ya. Iya, lebih anak muda banget lebih anak muda banget. Ke sekolah-sekolah lu tur stand up atau lu memberikan public speaking, ilmu public speaking ke sekolah dengan ilmu public speaking ke instansi juga berbeda kan cara penyampaiannya. Iya. Lu ngobrolin tentang public speaking instansi ngomong di sekolah, anak-anak gimana kalimatnya, maksudnya terlalu ekspor banget kan. Tapi pada saat lo menyampaikan di tempat yang sesuai, orang ya cukup paham aja gitu. Yang penting nggak harus ekspor banget. Ini tentang apa, tentang detail banget. Nggak, kalau menurut gue boleh ngasih beberapa detail, tapi ya cukup dia biar memahami aja sebenarnya apa sih. Itu kalau membuat pada saat presentasi sih. Oke. Di luar pengendalian diri, pemantapan diri saat presentasi, itu mah antara lu aja yang tahu. Kalau kita nggak tahu kayak, aduh gue grogi, ya udah lu yang tahu grogi. Kalau gue gimana cara mengatasi grogi? Tapi menurut gue sih grogi itu apa tuh? Manusiawi dan harus grogi kalau menurut gue presentasi. Oke, kenapa tuh harus grogi? Karena kan ada banyak orang yang menganggap grogi itu artinya dia gak siap buat yang soalnya biasanya kalau yang grogi itu sultan. Apa tuh? Sultan grogi. Jorgi, itu Sultan Jorgi, Sultan grogi. Nah, kenapa sih? Oke, boleh. Pertanyaan. Gak tahu gue tuh. Lu gak tahu? Siapa Sultan Jorgi? Baru itu boleh dipakai. Nah, kenapa sih yang tadi gue bilang pada saat orang maju presentasi tuh sebenarnya lu tuh harus wajib banget lu merasakan kecemasan, grogi, ketakutan, harus itu. Karena begini loh, pada saat mungkin lu udah merasa kayak, gue sering tampil di sini, gue sering, ibaratnya penyanyi ya. Penyanyi pun menurut gue ada nervousnya, ada meskipun dia udah profesional banget, pasti ada rasa kepikiran takut nanti tiba-tiba kalau misalkan musiknya nggak sesuai gimana ya. Misal, jadi ada rasa yang kayak gitu, itu emang benar-benar harus ada gitu loh. Kenapa? Karena lu bisa mengontrol diri lu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan sempurna pada saat penampilan atau memberikan presentasi gitu ya, lu maju. Jadi pemantapan itu yang membuat kalau misalkan gue ngasih presentasi online misalkan ya, oke,
gue udah biasa nih misalkan secara beberapa kali online, mungkin jam terbang gue udah ada misalkan. Oke. Tiba-tiba gue ada yang, aduh materi gue udah cukup nggak ya? Nanti, jadi ada kepikiran seperti itu yang mungkin materi gue udah cukup atau enggak, terus juga koneksi gue udah siap atau enggak, jaringannya bagus apa enggak. Terus yang ketiga adalah selanjutnya tentang jaringan, kesiapan materi. Noise di sekitar gue, noise nggak nih, gangguan nggak nih, kayak gitu. Jadi itu rasa-rasa kepikiran kayak gitu sih kalau menurut gue ya Man ya. Iya. Kalau menurut gue. Nah kalau menurut lu sendiri yang pernah mengisi seminar online, lu pernah ngisi seminar offline gak? Offline pernah, online pernah, alhamdulillah. Anak organisasi dia. Oh ya, anak organisasi gue. Wow. Iya. Kalau gue kan bukan organisasi. Iya, anak apa inget kata gue kupu-kupu. Kuliah pulang. Yoi. Iya. Tapi gue pulangnya pulang ke radio gue. Berarti kura-kura. Apa tuh? Kuliah radio. Wow. Kura-kura kupu-kupu gitu ya. Ya, jadi gue emang sih Bang pernah punya pengalaman gue ngisi secara offline dan juga online. Tentu dua-duanya berbeda sih secara persiapan. Kayak offline kan. Pertama sih yang paling gue ingat kalau offline itu gue cukup menyiapkan materi dan penampilan gue ya. Tanpa harus memikirkan gimana caranya mereka fokus terhadap materi gue. Nah sama kayak gini, misal kayak lu kemarin yang keterima di Kamadik kan, lu kan harus mempersiapkan materi. Oh jelas. Tiba-tiba gue hubungin, bentar Mas, ini katanya saya lagi di bengkel, Itu tuh. Maksudnya berarti kan harus ada persiapan yang yang harus tiba-tiba lu mau nggak mau harus siap ya. Itu waktu itu gue ingat tiba-tiba dia ngabarin gue kabarin. Ya mungkin 10 menit 15 menit saya lagi di bengkel. Gue kira kan abis KPK selesai kan, nggak ada. Atau emang waktu KPK gue kurang fokus pas di terakhir gitu. Gue kira besoknya, memang dia udah nge-spoil, tapi gue kira besoknya. Pas gue udah nyampe tuh, gue udah nyampe bengkel kan. Oh ada ini. Si abangnya udah mau ngebongkar ban gue kan. Kayaknya kalau di bengkel gue gak enak juga kan. Terus bilang, Kang, jangan dulu deh, nanti aja, nanti gue balik lagi ke sini katanya kan. Gue bilang kayak gitu, ada kepentingan. Oh iya, yaudah. Yaudah gue balik kan ngebut, baru gue mulai habis selesai wawancara, ya kan. Gue balik lagi ke bengkel, ke si abang-abangnya. Bang jadi. Lanjut. Ya, nah itu gimana? Waktu pas harus mempersiapkan itu tadi lu mempersiapkan materi. Ini kalau offline kan materi, terus public speaking kita juga harus bagus ya dalam mulai sebenarnya nggak harus bagus banget. Yang penting kelihatan enjoy. Iya, cukup, enjoy itu penting. Cukup kalau menurut gua ya lu tahu kapan harus ngomong. Iya. Ya pokoknya kita tahu apa yang mau disampaikan dan cara penyampaiannya seperti apa sesuai dengan audiens. Nggak harus perfect banget. Nah itu offline lagi juga intinya offline mah pengkondisiannya gampang. Apalagi kan kalau acara mahasiswa mah ya, apalagi maba tuh pasti si audiens tuh tertekan. Kenapa? Karena mereka tertekan diliatin sama anak himpunan. Mereka kan nanti akan menilai, oh kalau ini orang ngantuk atau gak merhatiin, ya itu bisa jadi nilai jelek. Jadi alhamdulillah ya kalau mahasiswa rata-rata gitu. Jadi memang ada penilaian. Nah, yang jadi tantangan itu ketika online. Gimana itu? Lu kemarin gimana? Sejujurnya sebelum yang kemarin gue tanya ke lu ya yang fotografi, gue udah 2 kali atau 3 kali ngisi materi online. Tapi lu pas yang ngisi materi fotografi itu, lu yang tadi gue bilang lu ada rasa nervous, ada rasa. Gini sebenarnya nervousnya gimana itu. Mungkin gue contohin dulu gue pernah ngisi materi tentang pengenalan beasiswa kan di kampus gue gitu. Online juga itu nervous iya, tapi gue tahu kondisi peserta yang datang mereka sudah tertarik untuk mengetahui materi tentang beasiswa, khususnya beasiswa yang gue dapat waktu itu. Jadi secara kondisi pemikiran mereka udah siap untuk menerima materi gitu. Oke. Jadi PR-nya gimana gue bisa nampilin PPT yang bagus dan juga PPT yang benar-benar menyampaikan poin-poin yang ingin mereka sampaikan. Jadi secara pengkondisian udah aman dong, jelas karena mereka pengen tahu. Nah, yang jadi tantangan gue kemarin adalah itu tuh acara himpunan, pesertanya maba kan, mahasiswa baru yang tadi udah gue spoil di awal. Maba tuh pasti harus diikutin buat acara-acara kayak gitu kan. Isinya kelas fotografi. Terus gue tanya panitianya, ini materi yang harus saya sampaikan apa kan? Terus dia kirim tuh tornya, term of reference. Pas gue baca, edan kata gue kan. Itu materinya udah mulai belajar yang teknik-teknik yang dalam banget fotografi gitu loh, yang bukan basic, tau gak sih? Iya tahu. Kayak yang gue lupa pokoknya apa yang gini loh, dalam fotografi aja basicnya itu sulit menurut gua. Basicnya sulit. Ini yang lebih sulit speed, lagi. ISO, aperture yang kayak gitu, kan? belum mode-mode lainnya. Itu kan basic banget ya. Itu basic banget. Belum lagi teknik-teknik mereka fotonya. mau loncat ke langsung teknik, bukan basicnya dulu kan. Terus gue tanya kan,
ini yang ngisi siapa gitu. Audiensnya siapa? Audiensnya maba kak ini. Oh berarti audiensnya bukan orang yang tertarik dengan dunia fotografi kan? Gue bilang seperti enggak kak, kan mampus. Gue pikir pertama adalah mereka tidak tertarik. Kedua materinya sangat berat gitu. Terus gimana caranya gue bisa menyampaikan materi yang berat itu kepada mereka yang tidak tertarik? Tapi sebenarnya ada plus minus ya? Plus minusnya selalu ada dong. Contoh gini, kalau misalkan lo memberikan materi kepada orang yang berminat dan pengen tahu ya, di bidang fotografi. Itu akan lebih gampang dalam gue bikin materi. Itu memang gampang. Tapi yang menjadi bebannya adalah kalau menurut gue, lo harus benar-benar menjelaskan secara detail. Nah iya. Soalnya ada orang yang memang ikut karena nggak tahu, ada yang ikut memang mau mengasah lagi, menambah lagi wawasannya. Ya, jangan sampai pada saat lu memberikan pemahaman ini, jadi dia kayak, nah gue mau yang lebih lagi, apa lagi? Itu kan beban buat materi ya. Bebannya ya. Tapi kalau itu kan poinnya itu di ini, poinnya di apa namanya penyampaian kita. Tapi poin yang pengen gue sampaikan di sini, gimana caranya kita sebagai pemateri bisa bikin mereka itu fokus dari awal dengan materi yang berat ini. Nah itu yang menjadi tantangan sebenarnya kemarin. Dan gue cukup struggle juga sih, gue nanyakan ke lu pada, kira-kira kalau kasih materi fotografi yang berat kayak gini apa sih yang harus disampaikan kan, dan nggak cuman ke lu atau ke Kak Ojan gitu, gue nanya juga ke teman-teman gue yang fotografi yang doyan. Padahal secara basic sendiri gue gak punya basic fotografi kecuali ya masalah shutter speed itu ngerti-ngerti lah dikit, tapi karena gue pernah juara fotografi waktu itu gue jadi masalahnya juara fotografi dia cuy, gue aja kagak juara-juara. Efek wow juara fotografi. Wow. Nah, kerja dong. Tadi bunyi-bunyi, sekarang diem-diem. Lagi bikin LinkedIn. Oh, LinkedIn. Lu udah? Hah? Udah. Belum nih gara-gara ini kan. Nah, intinya bukan intinya. Nah, karena gue pernah ini, padahal gue gak hobi-hobi banget sebenarnya fotografi. Kan ini jadi masalah ya. Nah, waktu itu gue kepikiran gimana caranya supaya mereka fokus sejak awal. Iya. Dan gila sih gue struggle-nya lumayan cukup bikin gue struggle sih intinya. Sampai satu malam itu gue cuman mikirin desain copywriting-nya. Karena kalau secara materi gue udah fix, gue ambil yang basic gitu. Gue ambil dari segi keuntungan mereka kalau harus belajar fotografi. Nah gue masukinnya, kalau sekarang kan zamannya media sosial nih ya. Kalau lu gak bisa fotografi minimal basicnya, lu gak bisa branding di media sosial lu. Bukan gak bisa, branding lu bakal kurang mantep gitu. Gue bilang kayak gitu. Karena ya kan gak mungkin lu minta tolong untuk difotoin terus ke orang lain. Kan gak mungkin menurut gue. Ada kan harus memfoto diri lu sendiri atau memfoto hasil foto lo dengan hasil bagus sehingga kalau diupload tuh bikin orang kagum atau tertarik gitu untuk nge-like atau komen atau subscribe atau share gitu. Kenapa jadi lu mau closing jadinya? Iya kan kayak gitu ya. Benar kalau menurut gue sebenarnya gue juga lupa waktu gue sharing ke lu tentang terkait fotografi, yang gue cari apa ya, yang materi gitu kan. Apa ya? Karena kayaknya itu yang gue sharing ke lu kayaknya kalau gue nggak salah tentang gimana ya bang ya, ini ada orang yang gue disuruh isi materi yang tidak berminat pada fotografi, tapi gue disuruh ngasih materi. Nah, gimana nih? Nah, itu alhamdulillah udah terjawab kan ya. Alhamdulillahnya udah terjawab. Selanjutnya desainnya nih. Ini yang sebenarnya gue seneng banget bikin PPT. Jadi kalau buat ngisi materi kayak gitu. Dan yang selalu gue pikirin pertama, layout desain awal gue bakal menarik atau enggak. Nah, waktu itu gue mikir kalau secara offline ya kan mereka bisa merhatiin gue ya tanpa harus merhatiin layar. Nah, sekarang mereka harus fokus ke layar. Mau gak mau gitu kan. Artinya peran PPT itu tuh mungkin gue bilang 80% daripada suara gue. Karena kan yang dilihat dulu PPT-nya bukan suara gue. Bahkan muka gue aja bisa ketutup kalau di zoom kan atau di hide gitu kan. Benar. Bisa aja kan kayak gitu. Jadi yang di share screen yang muncul ya lebih besar. Nah waktu itu gue mikir kira-kira apa nih yang kita semua relate gitu. Kita semua berhubungan. Kalau gue mikir mungkin desain yang kemarin ramenya Squid Game, kayaknya gak mungkin juga. Gue punya keyakinan kayaknya mereka gak semuanya nonton Squid Game. Atau bahkan ada yang gak tahu Squid Game gitu. Dan akhirnya gue berangkat ke satu pertanyaan sederhana gitu. Orang kalau bingung nyari jawaban, carinya di mana ya? Carinya di mana bang? Kalau orang bingung di Google kan? Nah itu, paham maksudnya? Jadi layout pertama gue itu Google. Tapi ya gak gue screenshot Google-nya, gue edit. Intinya page-nya sangat mirip dengan Google. Tapi kan kalau Google yang blank page-nya ya, bukan yang ada motion. Yang cuma tulisan Google ada pencarian. Putih kayak gitu doang kan. Nah, gue pakai itu bang, serius. Gue pakai itu. Terus Google-nya gue ganti sama nama acaranya. Tapi warnanya sama. Intinya fontnya, warnanya, tampilannya gue miripin persis sama Google. Jadi gue kepikiran ketika mereka datang itu kan mereka bingung mereka mau nyari apa. Kenapa? Karena kan mereka memang belum tentu minat gitu di fotografi. Belum tentu mau nyari ilmu fotografi. Tapi ketika mereka lihat Google itu, layout yang Google,
mungkin mereka kan terhubung gitu. Oh iya ya, gue kan lagi nyari sesuatu. Dan di Google ya ada ketikan gue gitu, lagi nyari apa sih yang bisa kamu dapat di kelas fotografi ini. Gue enter kan, layout selanjutnya nanti bakal coba gue tampilin ya gitu kan. Kalau kerjaan. Enggak deng, kau jangan tampilin. Bener-bener lu. Kan oke banget. Bener-bener lu. Dan kalau gue next layout selanjutnya, itu ketika kita ngetik kan yang muncul SEO-nya ya. Muncul SEO-nya. Kok persis kayak gitu bang? Serius? Itu kalimat-kalimat kecilnya lu susun semuanya gue susun serius. Mantap. Kagak gue screenshot, enggak gue nyusun sendiri asli. Itu gue bikin satu layout aja gue 30 menit. Tapi mungkin ada teman-teman yang kalau niat banget kayak Firman nggak apa-apa. Iya, mungkin buat juga. Sebenarnya tergantung ya orang. Iya, kalau ada yang mau bikinnya ya mungkin dari pencarian yang tadi itu kelas fotografi, tapi lu ini mungkin dari website-nya lu ganti aja atau apa yang lu ganti, tapi muncul paling pertama SEO-nya tentang kegiatan lu yang mau lu buat itu boleh aja nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi ya intinya ya mungkin karena gue emang suka aja gitu kan bikin presentasi, jadi nggak masalah gue harus effort berapa jam sampai tengah malam. Tapi kalau menurut gue materi udah catchy ya tadi karena dipikirin itu kan. Mungkin kalau lu punya ada tim desain, kerjaan tim desain yang berpikir gitu ya. Lu tinggal ngasih konsep aja, gue mau yang kayak gini, nanti tinggal dibikinin. Tapi kalau menurut gue lagi dan lagi namanya kita MC, namanya kita seminar, presentasi atau apa, komunikasi itu paling penting bang. Jadi komunikasi yang tadi kalau misalkan kita secara offline dan online ada positif dan negatifnya. Iya. Nah mungkin kan kalau yang tadi PPT itu lebih ke komunikasi visual ya. Iya. Ya kan. Nah yang memang jadi selanjutnya orang kan nggak bisa fokus selamanya ya. Kalau ada teori di PPT itu mengatakan, gue baca bukunya 2, orang itu bakal terikat teori untuk terikat presentasi lu untuk kedepannya itu waktu paling berharga. Ada yang ngomong 30 detik awal, bahkan ada yang ngomong 5 detik awal. Iya. Selanjutnya yang jadi masalah itu kan adalah gimana caranya kita membangun komunikasi nih sama audiens meskipun terhalang oleh jarak gitu kan, oleh ruang. Ya memang selanjutnya ketika online bagaimana kita bisa diskusi gitu dengan mereka. Kalau gue dengan fotografi, gue selalu tampilkan studi kasus bang. Kemarin ya, jadi kayak misalkan apa sih keuntungan lu buat fotografi? Gue tampilin feed IG gue, feed IG temen gue, dan feed IG adalah yang memang fotografi gitu kan, influencer fotografi. Terus gue bilang, ketika lu lihat feed IG gue, lu ngebayangin gue ini sebagai apa? Jadi feed IG gue emang gue tampilin di situ kan, dalam bentuk web. Terus dia bilang, ada kan yang bilang, kalau bagi saya kak, ketika saya lihat feed IG kakak, saya ngelihatnya kakak ini seorang yang suka berpetualang. Karena kan feed IG gue kebanyakan tentang berpetualang ya. Kakak ini traveler dan ya kayaknya emang suka jalan-jalan. Satu orang tuh kan. Tanya lagi ke 2 sampai 3 orang, mereka sama kan. Artinya bagaimana ketika kita membangun komunikasi itu justru mereka akan semakin ter-engage gitu. Semakin terikat dengan presentasi kita karena mereka merasa dilibatkan. Iya. Itu menurut gue yang jadi poin utama dalam presentasi adalah pertama komunikasi visual, kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan audiens. Bukan dengan pertanyaan sederhana, tapi mungkin studi kasus seperti itu menurut gue efektif gitu. Iya. Kalau dari sisi gue yang gue mempelajari juga kebetulan jurusan gue adalah komunikasi. Terus gue juga kerja di radio dan stand up comedy juga gitu ya. Emang semua erat banget sama komunikasi gitu, apalagi dengan terhadap audiens yang kita temuin berbeda-beda. Kalau bilang kita stand up secara langsung ya, offline gitu. Kalau kita radio ya secara tidak langsung, banyak juga hambatan dan sebagainya. Tapi lagi dan lagi bagaimana caranya komunikasi ini enak juga orang didengar, pertama dari gaya bahasa, yang kedua adalah fun gitu. Fun. Asik, seru, lucu gitu ya. Jadi meskipun contoh gini, lu ikut materi presentasi misalkan ada seminar. Ini orang ngomongnya serius banget ini. Memang kita fokus tapi semakin lama kita akan jenuh gitu ya. Iya. Jadi yang rasanya yang tadi lu gini lama nyender yang gitu. Jadi yang kurang. Tapi kalau misalkan dibawanya dengan asik, santai dan dilibatkan itu udah termasuk fun, sama aja kayak di di dalam stand up kita ngajak penonton kita untuk berinteraksi gitu kan. Ngomong juga itu juga ada. Nah, itu memang trik yang butuh pembelajaran khusus kalau menurut gua ya. Kalau dibahas di podcast mungkin harus ada khusus lagi gitu, bersambung lagi atau kita ngebahas yang lain lagi. Karena sesuatu hal yang fun ini akan benar-benar menginject semua. Meskipun materi lu tidak wah banget, tapi lu penjelasan dengan asik,
teori-teori lain udah nggak ada yang orang udah nggak peduli karena lu enak ngomongnya. Karena lu enak ya. Iya, ibarat kayak kemarin Agung bilang dia ngomong tentang patos, logos atau siapa gitu. Jadi orang tuh akan berpengaruh. Pertama adalah siapa yang berbicara. Yang kedua adalah isi pembicaraannya. Terus yang ketiga tentang apa gitu. Kemarin dia nge-share tentang gua. Jadi benar-benar kalau lu bukan siapa-siapa tapi ternyata isi lu bagus, orang akan mendengarkan gitu. Orang akan fokus. Tapi kalau misalnya isi materi lu biasa aja dan lu adalah Bill Gates yang ngomong, orang pasti setuju aja dong, karena siapa yang berbicara gitu. Ada satu lagi gue lupa patos, logos atau apa gitu. Nah, kalau ngomongin tentang komunikasi banyak lah man kalau menurut gue. Iya. Jadi tentang presentasi itu sebenarnya saling keterkaitan semua, ada komunikasi visual, ada desain grafis juga, ada desain grafis, ada komunikasi visual, ada komunikasi public speaking di situ ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau di dunia ini anjir maksudnya lu mau ceramah. Maksudnya di bidang apapun ya yang kita jalanin ini ya perbanyak soft skill dan hard skill itu. Soft skill pertama dari public speaking, hard skill lu ya itu komunikasi visual itu. Lu pelajarin grafisnya, lu pelajarin ininya. Kalau gampangnya kalau tadi lu bilang ada pembelajaran khususnya, kita gak boleh cuman belajar doang, tapi perbanyak jam terbang. Iya, mencoba aja gitu supaya kita tahu yang kurang mana, yang lebih mana dan kita bisa tingkatkan di situ. Benar. Oke, kalau gitu terima kasih. Time's up. Bye-bye. Salam kreatif. Oke Podcast Kama Digital. Izin pamit. Oke Podcast. Obrolan Karyawan Podcast. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Iya.